Selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali saya ucapkan dalam nama Tuhan Yesus kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita dapat menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan pada malam hari ini untuk membangun kerohanian kita. Baik untuk saya yang jadi pembicara di sini ataupun bagi saudara-saudari semua yang mendengarkan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Orang Upahan di Kebun Anggur. Ini terdapat dalam kitab Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-1 hingga ayat 16. Ini adalah merupakan suatu perumpamaan dari Tuhan Yesus. Perumpamaan ini adalah untuk menjawab bagaimana Petrus mempertanyakan tentang upah seorang yang telah mengikut dia. Karena sebelumnya Petrus melihat ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan mempertanyakan bagaimana dia harus berbuat untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian kita tahu ceritanya, bagaimana pemuda ini dikatakan kamu harus melakukan segala firman Tuhan. Kemudian untuk menyempurnakannya, haruslah kamu menjual seluruh harta kamu dan membagikannya kepada orang-orang miskin yang memerlukannya. Kemudian orang muda itu pergi dengan hati yang berat, karena dia merasa hartanya begitu banyak. Sehingga Tuhan mengatakan, sulit bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Lebih sulit daripada unta masuk ke lubang jarum. Itu yang sering kita dengar perkataan itu. Dan ketika Petrus melihat hal itu, kemudian dia bertanya kepada Petrus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Pertanyaan Petrus kepada Yesus. Terdapat dalam kitab Matius pasal 19 ayat 27 dan ayat 28, Yesus menjawab kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itu adalah jawaban Yesus kepada Petrus. Dan sekarang kalau kita lihat, sehingga karena pertanyaan Petrus ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada kita, yaitu perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius, ayatnya ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-7. Kita buka dalam kitab Matius ayat yang pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Dengan perikopnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat 1, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat 2, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. 3, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. 4, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. 5, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. 6, kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? 7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dalam ke-7 ayat ini menceritakan Tuhan Yesus dengan jelas mengajarkan kepada pada saat itu murid-muridnya. Kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi sudah pergi untuk mencari pegawai-pegawainya. Dia pergi keluar mencari pegawai-pegawainya. Di sana dikatakan ada pergi ke pasar
Mungkin kalau pasar pada saat itu, pada zaman itu merupakan suatu bursa tenaga kerja juga di sana itu. Karena di sana banyak orang berjual beli, banyak orang yang memerlukan tenaga-tenaga, sehingga tuan itu pergi ke tempat itu untuk mencari pegawainya. Dan kalau kita lihat arti dari perumpamaan ini, boleh dikatakan, siapa sih tuan yang punya kebun anggur? Tuhan yang punya kebun anggur itu, karena dia di sini diumpamakan sebagai kerajaan surga, tentunya Tuhan yang punya kebun anggur ini. Kemudian kebun anggur ini melambangkan apa? Kebun anggur melambangkan dunia. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 hingga 7, di sana menceritakan kebun anggur itu bagaimana hubungan antara Allah dengan Israel, yaitu tentang dunia ini. Kemudian di situ juga ada namanya pekerja-pekerja. Siapa sih yang dimaksud dengan pekerja? Pekerja adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, tadi kita sudah membaca dari ayat 1 hingga ayat 7. Bagaimana tuan yang mempunyai kebun anggur ini pergi keluar. Kalau kita lihat, dia ada pergi 5 kali. Pada pagi-pagi sekali, yang di ayat 2 itu, mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Ya. Kemudian pada pukul 9 pagi, kemudian pukul 12, pukul 3, dan pukul 5 sore. 5 kali dia pergi keluar untuk mencari pekerja. Dan kalau kita lihat di dalam Matius pasal 20 ayat yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kalau boleh kita kelompokkan. Pekerja ini menjadi 5 kelompok besar. Satu yang bekerja dari pagi, yang kelompok awal, yang kita sudah baca dalam ayat yang kedua tadi. Tuhan itu mencari, kemudian mendapati orang-orang itu yang paling pagi. Kalau diperkirakan ya mungkin sekitar pukul 5 atau pukul 6 pagi mereka itu. Dan di sini ada suatu kesepakatan, suatu kontrak antara tuan yang punya kebun anggur ini dengan para pekerja yang pertama. Ya, ada kontrak kerja, yaitu dengan perjanjian mendapatkan upah 1 dinar sehari. Ini adalah pekerja yang awal, mempunyai kontrak kerja. Kalau kita bayangkan, ya banyak di sini yang menjadi bos, menjadi perusahaan. Ketika kita pertama kali mencari pekerja, tentunya ada kriteria khusus yang kita inginkan. Ya, kalau kita lihat, tuan yang punya kebun anggur ini mencari orang, tentunya yang pertama yang gimana? Kriteria yang dilihat, mungkin orangnya pada saat itu yang perlukan yang kuat. Kalau sekarang kan yang pintar, dilihat latar belakang pendidikannya sesuai enggak dengan yang dibutuhkan. Kemudian ada harga kesepakatan gaji. Itu yang akan dilakukan. Ya, tentunya yang dipilih yang pertama ketika kita menyeleksi pegawai adalah bagaimana kekuatan fisiknya. Kebaikan fisiknya, walaupun sekarang orang sering mengatakan keuntungannya orang yang cantik dan pandai, orang yang cantik dan ganteng itu biasanya dipilih duluan. Tapi kalau pada saat itu untuk kebun anggur mungkin tidak dipilih seperti itu. Mungkin dipilihnya secara fisik, yang kuat, yang sehat, yang besar, itu akan dipilih terlebih dahulu. Ya, itu adalah yang awal, yaitu kelompok yang pertama, orang yang berdagang dengan Tuhan. Saya katakan berdagang dengan Tuhan, kenapa? Karena mereka ada kesepakatan. Ada kontrak kerja, saya katakan. Sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upahnya. Sedinar sehari. Oke, jadi si pegawai-pegawai yang pertama itu dia pergi ke ladang anggur untuk bekerja. Kemudian kalau kita baca selanjutnya. Pukul 9 pagi, ayat yang ketiga ya, Matius 20 ayat yang ketiga. Pukul 9 pagi ia keluar pula, dilihatnya lagi ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Ayat 5, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Itu artinya ada 3 kelompok pengerja yang lain, yaitu kelompok yang jam 9, yang kelompok jam 12, dan kelompok yang jam 3. Yaitu mereka yang saat itu dikatakan oleh yang punya kebun anggur, pergilah ke kebun anggurku.
Pergilah bekerja di ladang anggurku. Aku akan memberikan upah yang pantas. Di sini tidak disebutkan. Kalau yang kelompok pertama itu ada perjanjian, dikatakan upahnya sedinar sehari. Itu adalah kesepakatan bersama. Tapi untuk kelompok yang kedua, ketiga, dan keempat ini tidak ada kesepakatan harga. Karena mereka ini seolah pekerja yang begitu baik ya. Mereka percaya kepada perkataan Tuhan yang akan mempekerjakan. Sehingga tidak mengadakan kesepakatan kerja, tapi mereka hanya menerima. Aku akan memberikan upah yang pantas kepadamu. Upah yang pantas itu berapa sih? Di sini tidak disebutkan. Tapi di sini kita bisa mengerti. Bagaimana ketiga kelompok pekerja ini, pekerja tentunya yang lebih baik daripada yang awal. Karena yang awal itu membuat kontrak, membuat kesepakatan. Mau bekerja karena ada pamrih, ada upah yang disepakati. Berbeda dengan kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Mereka itu hanya dikatakan kamu akan mendapatkan upah yang pantas. Upahnya berapa? Tidak disebutkan. Itu adalah suatu contoh yang luar biasa. Bagaimana para pekerja kelompok 2, 3, dan 4 ini begitu percaya akan kasih dan kemurahan dan kebaikan dari tuannya ini. Saya nganggur, oke lah, gak apa-apa, saya mau cari kerja, pokoknya dapat upah yang pantas. Pantasnya berapa? Tidak disebutkan. Tapi dia mau bekerja bukan karena pamrih, tapi ya saya sudah diterima pekerja, sudah jauh lebih baik. Dan kalau kita lihat lagi kelompok yang terakhir, karena tadi kelompok yang terakhir dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kita bisa bayangkan, orang kerja zaman dulu itu 12 jam biasanya. Beda dengan kita sekarang seminggu 40 jam lah, 5 hari kerja. Tapi di sini kita lihat, Tuhan ini keluar, kembali datang ke tempat mungkin pasar yang saya katakan bursa tenaga kerja mungkin pada saat itu. Dia datang dan di sana masih ada orang yang sedang berdiam diri, menganggur, menunggu orang mempekerjakan kelompok orang-orang ini. Sehingga Tuhan ini begitu kasihan dan dia berkata kepada orang-orang itu, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7, kita lihat kembali, kata mereka kepadanya. Ini adalah perkataan dari orang-orang kelompok yang terakhir ini. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Kalau kita lihat dalam ayat ini, di sini kelompok yang terakhir kelompok yang luar biasa. Mungkin kalau kita bisa bayangkan, kelompok satu adalah kelompok yang sangat terpilih. Wah, begitu kuat, begitu sehat. Tapi ini boleh dikatakan orang-orang yang terpinggirkan. Ya, boleh dikatakan apkiran lah. Mungkin hanya sisa-sisa terbuang. Mungkin yang badannya lemah, tidak ada kemampuan, begitu menyedihkan sekali sehingga tidak ada orang yang mau mempekerjakan dia. Begitu kasihan. Dan ketika Tuhan yang punya kebun anggur ini begitu baik hati, kemudian dia menyuruh, pergilah kamu juga ke kebun anggurku. Jangan nganggur artinya, ayo pergi aja ke kebun anggurku. Padahal waktu itu hari sudah sore. Dan kalau kita lihat, kenapa sih orang yang kelompok terakhir ini bisa datang bekerja di ladang kebun anggur ini? Kalau kita lihat, kita perhatikan, kita teliti, karena orang-orang ini tidak putus asa. Orang lain sudah bekerja dari pagi, yang dari jam 6 pagi, dari jam 9 pagi, dari jam 12, jam 3, ini sampai jam 5, dia tidak meninggalkan tempat itu. Dia tetap di situ berharap ada orang yang mau mempekerjakannya. Dan akhirnya benar, ada seorang tuan yang begitu baik hati. Dia mau mempekerjakan orang-orang yang terpinggirkan ini. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 7 tadi, karena tidak ada orang mengupah kami. Artinya tidak ada orang yang mau memakai tenaga saya. Karena orang-orang ini pasti sangat membutuhkan pekerjaan. Yang upahnya nanti untuk keluarganya. Tapi
Tidak ada orang yang mau memakai. Tapi karena kemurahan hati daripada Tuan yang mempunyai kebun anggur ini, mereka mau mempekerjakannya. Dan kalau kita lihat di sini dalam ayat yang ke-7 tidak ada perkataan, aku akan mengupah engkau dari Tuan yang punya kebun anggur ini. Tapi orang-orang kelompok yang terakhir ini, dia tetap mau masuk. Yang hanya dikatakan, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Itu adalah hal yang luar biasa. Karena dia butuh pekerjaan. Mungkin kalau hanya bekerja, dapat makan aja udah oke lah. Pokoknya saya tidak menganggur, saya mau bekerja. Dia terima. Tidak ada pamrih, wah nanti saya mendapat upah, atau dia menanyakan dulu berapa yang akan saya dapatkan. Tidak seperti itu. Tentunya kelompok orang ini kelompok yang luar biasa. Bagaimana dia mau tanpa pamrih? Ya bekerja saja. Pokoknya saya tidak nganggur. Itu hal yang luar biasa. Mungkin kalau kita tanyakan sekarang, kan tadi kita sudah membaca dalam ayat 1. Kebun anggur ini, orang upahan ini seperti suatu kerajaan surga. Sekarang kita nih, orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kita ini berada di kelompok mana sih? Apa kita ada di kelompok 1? Yang bekerja dengan pamrih? Atau di kelompok 2, 3, dan 4? Pokoknya ya, saya tak percaya kebaikan Tuhan. Tuhan akan memberi upah secukupnya. Ataukah di kelompok yang terakhir? Saya bekerja. Pokoknya saya dapat pekerjaan. Saya tidak nganggur. Mungkin kita perlu jawab di dalam hati kita. Kelompok mana saya ini bekerja di ladang Tuhan? Karena pada belum lama ini di gereja-gereja di sini ya, kita baru saja mengadakan pemilihan untuk pengurus yang baru. Sudah ada orang-orang yang terpilih untuk kepengurusan majelis, sudah ada. Kemudian juga Sabtu yang lalu diadakan untuk pemeriksa keuangan, yaitu yang mempertanggungjawabkan semua pemakaian uang gereja, mewakili semua jemaat. Dan tentunya tidak cukup di situ. Nantinya para pengurus juga akan memilih, akan memohon bantuan dari saudara-saudari semua. Kita ada yang namanya koordinator. Itu baik untuk anak-anak, untuk pemuda, untuk pelayanan umum. Karena begitu banyak pekerjaan di gereja ini. Itu ada untuk memasak, untuk pembesukan, untuk penyambut tamu, untuk pemerhati dan sebagainya. Tidak bisa hanya mengandalkan dari para pengurus yang sudah terpilih, tapi juga bagi kita semua yang terpilih yang bekerja di ladang Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan itu Tuhan yang punya kebun anggur ini 5 kali mencari pekerja. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Matius, kenapa sih dia itu sampai terus-terusan mencari pekerja? Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-10, di sini dikatakan, Matius pasal yang ke-10, ayatnya adalah ayat yang ke Matius pasal 9 maksud saya. Matius pasal 9 ayatnya 37 dan 38. Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan yang punya kebun anggur. Bagaimana dia begitu giat mencari pekerja-pekerja, terus mencari. Dan kalau kita lihat sekarang ini, saya pernah menjadi pengurus dan sekarang diberi kesempatan menjadi pengurus sendiri. Ketika kita mau mencari calon-calon pengurus, itu sangat tidak mudah. Sangat sulit. Boleh dikatakan Bandung ini kota yang cukup besar, jemaatnya cukup banyak. Tapi untuk dicalonkan menjadi calon pengurus itu tidak mudah. Mungkin di sini yang ada pendeta atau pengurus yang lama Yuni. Karena saya dulu merasakan sulitnya mencari pengerja itu. Dan kalau kita lihat dari pengurus yang terpilih sekarang 6 orang yang asli dari Bandung itu, jemaat Bandung asli loh ya, bukan pindahan. Kan saya itu aslinya tuh jemaat dari Cianjur. Kemudian saudari Yuni dari Cianjur.
Yang asli orang Bandung dari 6 pengurus inti gereja Bandung itu hanya berapa orang sih? Kalau kita lihat saat ini yang untuk periode selanjutnya, yaitu hanya 2 orang. Satu Diakon Daud, kedua Diakon Kris. Yang lain tuh di mana aja sih? Jemaat Bandung yang benar-benar jemaat dari Bandung dibaptis itu pada kemana sih? Perlu dipertanyakan. Jadi kita ini jangan menganggur. Tuhan mencari pekerja-pekerjanya. Dan harapannya kalau nanti saudara-saudari ada yang ditunjuk menjadi pengurus, ya, menjadi pengurus, membantu koordinator, jangan menolak. Karena jemaat yang dari Bandung itu tidak sedikit. Tapi begitu sulit untuk mencari calonnya. Yang Tuhan katakan jangan nganggur, bekerja. Apapun pekerjaan yang bisa lakukan, bekerja. Membantu dalam pelayanan Tuhan. Dan kenapa kita harus membantu dalam pelayanan itu? Kalau kita lihat selanjutnya dalam kitab Matius pasal yang ke-20. Kembali kita lanjutkan Matius pasal yang ke-20. Ayatnya ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Kita kembali ke dalam kitab Matius pasal yang ke-20, ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Ayat 8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. 12. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Jadi ceritanya malam hari itu mengibaratkan kalau kita artikan rohaninya itu, yaitu pada saat penghakiman nanti. Orang yang bekerja itu wajib mendapat upahnya. Dan kalau kita lihat, ini ada sesuatu yang luar biasa. Saat menerima upah hasil dari pekerjaan itu, urutan yang pembayarannya itu terbalik. Bukan yang bekerja dari awal, dari pagi dibayar dulu. Tapi yang dibayar lebih dulu itu yang kerja hanya paling terakhir, yang kerja hanya kira-kira 1 jam. Ya, kenapa sih? Kok urutannya terbalik? Kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat, kalau tidak dibalik, mungkin kalau yang dibayar yang terdahulu itu yang kelompok pertama yang kerja dari pagi, dia terima uang 1 dinar sesuai kontrak, kemudian dia langsung pergi. Dan tidak ada perumpamaan ini, tidak terjadi cerita ini. Ya, sehingga di sini diceritakan, tuan yang punya kebun anggur ini memerintahkan kepada mandornya, berikan upah kepada mereka. Dan yang diberikan pertama, orang yang bekerja hanya 1 jam, sekitar 1 jam, yang mulai dari jam 5 itu. Ketika itu, orang yang bekerja hanya 1 jam itu mendapatkan 1 dinar. Ketika melihat orang yang bekerja mendapat 1 dinar, kemudian harapan dari orang yang bekerja dari pagi itu mungkin punya suatu pikiran yang besar. Wah, orang yang bekerja cuma 1 jam aja, cuma sebentar, upahnya 1 dinar. Saya sudah mengadakan kontrak dengan upah yang pagi. Dia sangat berharap sampai pada tiba gilirannya dia juga mendapatkan upah. Dan apa yang dia terima, yang dia dapatkan juga sama. Sesuai dengan kesepakatan kontrak awal. Dia pun orang yang bekerja dari pagi pun hanya beroleh 1 dinar. Sehingga kalau kita lihat bagaimana orang-orang ini bersungut-sungut ya, ayat yang ke-11. Ketika mereka menerimanya, maksudnya ini adalah pekerja yang kelompok 1. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja keras, bekerja berat,
dan menanggung panas terik matahari. Di sini tidak dikatakan, saya minta 12 dinar atau gimana. Tapi mungkin dalam pemikirannya dia, ini orang yang cuman bekerja sebentar, kok disamakan sih sama saya? Dia cuma kerja sebentar. Ini saya yang dari pagi, harusnya itu saya mendapat hak yang istimewa. Atau mungkin pemikirannya harusnya yang cuma kerja sebentar itu ya ala kadarnya lah. Mungkin setengah dinar, mungkin 4 dinar pemikiran dia. Karena kadang-kadang ada orang berpikiran begitu. Bukan dia pengen dibayar mahal, bukan pengen mendapat berkat yang banyak. Tapi dia tidak suka dengan orang yang mendapat berkat yang kok disamain sama saya. Saya udah kerja dari pagi, sudah bekerja keras, sudah kena panas, luar biasa. Kenapa tidak diistimewakan? Saya tenaga keluar lebih banyak, saya sudah lebih unggul. Mungkin ada perasaan seperti itu. Sehingga dia bersungut-sungut. Ya, kalau kita lihat. Dia merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh Tuhan itu. Mungkin dia berharap, harusnya orang ini gak sampai 1 dinar. Kalau saya, oke 1 dinar karena saya ini sudah bekerja dari pagi. Atau pemikiran dia, bekerja 12 jam, yang 1 jam aja 1 dinar. Mungkin saya dapat juga 12 dinar. Ada pemikiran seperti itu. Kadang-kadang orang yang sudah bekerja lama, ini kalau contoh di gereja, di organisasi, yang sudah bekerja jauh lebih lama. Kadang merasa memilikinya begitu besar. Merasa menjadi orang yang lebih unggul, lebih hebat dari yang lain. Kadang-kadang menginginkan mendapat hak yang istimewa. Karena mereka menganggap ini pantas dan sangat layak saya menerima keistimewaan. Saya sudah bekerja dengan luar biasa, dengan segala kemampuan saya. Dan kadang-kadang itu menjadi sombong. Mereka itu karena merasa kemampuan dan usaha dia dengan luar biasa. Mungkin kadang-kadang juga dia lupa. Sebelumnya siapa sih mereka itu? Sebelumnya mereka itu juga sama penganggur dan pencari kerja. Seperti orang yang hanya bekerja 1 jam. Tapi karena Tuhannya begitu baik hati dan memberi pekerjaan dengan upahnya yang sesuai dengan yang dijanjikan. Itu yang harus dipikirkan. Karena kadang-kadang mungkin di organisasi juga, mungkin di gereja juga ya. Ada orang yang merasa saya ini sudah senior. Wah, dibaptis udah lama. Saya ini menjadi jemaat itu sudah puluhan tahun. Merasakan gereja ini seolah miliknya. Dan bagaimana dia merasa punya hak istimewa sebagai penguasa. Dan kadang-kadang orang seperti ini bisa kehilangan kebijaksanaan. Ya, kehilangan suatu rasa bijaksana yang seharusnya orang yang menjadi lebih senior itu lebih memimpin, tapi karena merasa hebat seperti orang kelompok pengerja 1, dia kehilangan kebijaksanaan. Kadang dia berusaha mendikte orang lain. Biasanya orang yang lebih muda, orang yang baru mendikte. Saya rohaninya sudah lebih baik. Saya sudah belajar Alkitab puluhan tahun. Mendengar firman Tuhan ratusan kali, mungkin bisa ribuan. Ya begitu rajin, dari sana sini saya dengar. Kadang-kadang menuntut orang pun seperti itu. Harus seperti saya, hidup yang rohani. Jangan hanya mengandalkan dunia, jangan dicari kesenangan saja. Tapi harus yang rohani, harus seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Menuntut orang lain itu harus dia yang lebih istimewa. Mendikte orang lain sehingga hilang kebijaksanaannya. Ya. Jadi kita pun perlu berhati-hati. Kalau kita di sini ada yang lebih senior, kita harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi yang muda-muda. Bagaimana kita tidak mendikte orang lain, tapi kita memberi contoh. Bagaimana iman kita tetap ada sebagai pekerja di ladang Tuhan ini, bukan untuk kesombongan rohani, apalagi jika punya jabatan, wah main perintah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jika kita menyadari saya adalah orang upahan di kebun anggur. Karena belas kasihan daripada Tuhan yang punya anggur, yaitu kalau kita katakan dari Tuhan, saya dipanggil menjadi orang-orang yang dipekerjakan. Apa yang bisa saya sombongkan? Kita itu harus menerima. Saya tidak berharap dengan pamrih, tapi semua yang akan diberikan adalah karena kemurahan dari Tuhan. Mungkin itu yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita.
Jangan merasa saya lebih unggul, saya lebih istimewa, saya lebih baik. Yang lain itu sampah, yang lain itu hanya memikirkan dunia, hanya mencari kesenangan, hanya mencari keuntungan. Tidak boleh seperti itu. Kita sebagai pekerja di ladang Tuhan, ingat kasih karunia yang telah Tuhan berikan, memanggil kita, ya. Karena kalau kita merasa, wah saya menang, saya bisa memerintah orang lain. Kalau kemenangan bagi dunia itu jadi pecundang di mata Tuhan. Perlu kita perhatikan. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu memanggil kita, bagaimana sih keinginan Tuhan pada diri kita. Itu tentunya bukan kita menjadi orang yang sombong secara rohani. Karena Tuhan itu memilih kita sebagai anak-anaknya adalah karena suatu keinginan dari Tuhan. Berkat dan kasih karunia daripada Tuhan. Kita buka dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itulah tujuan Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang yang terpilih. Yaitu mau bekerja di ladang Tuhan dan tidak sombong karena Tuhan sudah memilih kita, memanggil kita untuk bekerja di ladangnya. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita lanjutkan kembali dalam kitab Matius pasal yang ke-20 tadi. Matius pasal yang ke-20, kita lihat ayatnya, ayat yang ke-13 sampai 15. Matius 20 ayat 13 sampai 15. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ini adalah jawaban dari Tuhan yang mempunyai kebun anggur. Menjawab yang dipersoalkan pekerja kelompok 1 itu. Mengenai reaksi dan kondisi hati mereka yang menjadi iri hati. Karena melihat orang yang bekerja sebentar mendapat upah yang sama dengan dirinya. Dan dia tidak mendapatkan keistimewaan dari Tuhan ini. Kalau kita lihat tindakan kasih dan kemurahan dari Tuhan yang punya kebun anggur ini, yang telah menjadi kesepakatan mengenai upah sedinar sehari. Mungkin sebagai manusia tuh sering menimbulkan kesan seolah-olah Tuhan ini tidak adil. Kok tidak adil? Yang kerja lama, yang kerja baru, upahnya sama. Mungkin berpikiran manusia itu seperti itu. Tetapi sebetulnya Tuhan itu berhak melakukan itu. Karena dari sudut pandang Tuhan itu, manusia yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia keselamatan adalah orang-orang yang dipilih, yang masuk bekerja ke kebun anggur ini. Itu adalah suatu kasih daripada Tuhan. Seperti kita pada saat ini mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak terpilih untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan, mereka juga sama menerima keadilan Allah. Ya, kalau kita lihat ketika Tuhan menciptakan matahari, hanya untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Memberikan oksigen udara yang dihirup, hanya untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan saja. Tidak, Tuhan memberikan untuk semua. Itulah bentuk keadilan daripada Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan, janji keselamatan kepada orang-orang pilihan. Dan Tuhan memberikan keadilan yang lain bagi orang-orang yang tidak dipilih. Jadi apa haknya orang yang bersungut-sungut itu untuk merasakan ketidakadilan dari Tuhan? Tuhan sudah melakukan yang terbaik karena kemurahan hati Tuhan itu sudah diperhitungkan dengan luar biasa. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-9,
Roma pasal yang ke-9, ayatnya ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Roma 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Itu yang telah Tuhan lakukan. Tadi Tuhan katakan, ini uang saya, terserah saya mau memakainya seperti apa. Ya, mau membayar orang 1 dinar sama satu dengan yang lainnya. Itu adalah bentuk dari kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah yang tentunya juga menjadi suatu pengingat bagi kita. Ketika kita bekerja di ladang Tuhan, apakah kita mengharap pamrih? Mungkin seperti Petrus tadi, Tuhan, saya ini sudah bekerja mengikut Engkau, meninggalkan semuanya. Nanti apa yang saya dapat? Sehingga Tuhan memberikan perumpamaan ini. Dan kalau kita lihat untuk ayat dalam kitab Matius ini, yang belum kita baca, yaitu Matius pasal 20, ayatnya ayat yang ke-16. Matius pasal 20, ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Perkataan ini ada dalam kitab Injil yang lain. Dan kalau kita ingat, ini adalah perkataan Tuhan. Ketika orang ingin merasa diperlakukan adil, artinya apa? Diperlakukan dengan tidak berat sebelah, atau diperlakukan tidak memihak dan berpegang pada kebenaran. Namun keadilan yang dimaksud manusia itu kadang-kadang bersifat subjektif. Biasanya itu berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Seperti pada sistem pembagian upah tadi. Tapi dalam perspektif kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, berbeda dengan konsep manusia yang pada umumnya. Karena manusia itu merasa adil itu ada suatu hal yang bisa saya dapatkan apa nih? Keadilan nih. Kadang dilihat untuk keluarga saya, untuk kolega saya, sikap keadilannya seperti itu, subjektif. Ada suatu kepentingan tertentu. Berbeda dengan keadilan yang daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerti kepentingan daripada setiap manusia ini. Konsepnya itu luar biasa. Ya, kalau kita lihat pekerja kelompok 1 ini, dia lupa status awalnya sebagai orang yang mencari kerja, sebagai seorang pengangguran. Dan karena kemurahan hati Tuhan yang mencarikan pekerjaan bagi dia, yang mencari pekerja, Tuhan yang punya kebun anggur ini, sehingga dia mempekerjakan orang-orang ini. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah hak mutlak, hak prerogatif dari Tuhan yang punya kebun anggur ini. Dia sebagai Tuhan mempunyai harta yang bisa dia gunakan sesuai dengan kehendaknya. Dan itu memang yang Tuhan lakukan. Bagaimana dia melakukan keadilan kepada manusia. Tidak ada hak sebagai manusia untuk menuntut keadilan dari Tuhan. Karena Tuhan itu maha adil. Dia berlaku sebagaimana yang harus dilakukan. Itulah yang terjadi. Yang kalau kita lihat benar-benar yang dilakukan oleh Tuhan itu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita buka dalam kisah Rasul pasal yang ke-10. Ayatnya ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ini adalah pengertian ketika Petrus mulai mengerti keadilan daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan memaparkan bagaimana seorang pekerja di ladang Tuhan akan mendapat upahnya. Dan Tuhan berhak melakukan semua itu adalah karena kepunyaan
dunia ini kepunyaan daripada Tuhan. Petrus mulai mengerti Tuhan mengasihi semua orang. Dan bagaimana tindakan daripada manusia ini? Kalau kita melihat saya mulai bekerja di ladang Tuhan. Jangan sampai kita ini seperti pekerja yang kelompok satu. Saya bekerja karena ada pamrih, ada perjanjian akan mendapat upah. Yang lebih baik mungkin pekerja kelompok 2, 3, 4. Kamu akan mendapat upah secukupnya. Dan yang lebih baik lagi, kelompok yang terakhir. Tidak dijanjikan upah, tapi dia mau bekerja. Itu kita harus bekerja. Selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita mau bekerja di ladang Tuhan. Pekerjaan apa yang bisa kita lakukan? Kita melihat kemampuan kita. Tuhan tidak menginginkan kita untuk menganggur. Tuhan menginginkan kita mau bekerja. Banyak pekerjaan yang dilakukan di gereja ini. Penginjilan, penggembalaan, penyambutan tamu. Kelihatannya hal-hal yang sepele. Tapi Tuhan tidak menganggap sepele. Tuhan tidak menganggap lemah. Yang bisa kita lakukan, semua yang kita lakukan bekerja dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya nanti kita mendapatkan upah. Jika malam telah tiba, Tuhan mengutus mandornya untuk memberikan upah kepada kita. Upah yang dijanjikan oleh Tuhan yaitu ketika kita tetap berada dalam Tuhan, bekerja dengan rajin. Upah di dunia mungkin dijanjikan sedinar sehari. Tapi yang Tuhan janjikan kepada kita yang mau bekerja melayani Tuhan adalah Tuhan menjanjikan kehidupan kekal. Kita berjalan dalam Tuhannya. Itulah kerajaan surga yang telah Tuhan berikan perumpamaan kepada kita. Seperti kita bekerja di kebun anggurnya. Tuhan tidak menginginkan kita menganggur. Tuhan menginginkan kita mau bekerja. Dan ketika kita bekerja di ladang Tuhan, jangan sampai seperti kelompok satu. Ketika orang mendapatkan berkat yang sama dengan dia merasa ingin diistimewakan. Dia sehingga bertindak tidak bijaksana, bersungut-sungut, lupa akan statusnya. Dulu pun dia adalah seorang penganggur, seorang pencari kerja. Karena kemurahan Tuhan sehingga dia dipanggil menjadi pegawai di ladang Tuhan. Dan kita juga adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mendapat kasih karunia Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita mau mempergunakan semua yang ada pada kita. Bekerja semua untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Bukan untuk mencari pengakuan diri dari orang lain ataupun kesombongan rohani. Tapi itu adalah memang tugas kita. Ya, tugas kita bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari hal-hal lain yang dilihat oleh dunia. Tapi kita yang utamakan adalah seperti yang Tuhan ada upah yang luar biasa, yaitu kerajaan surga nantinya. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya kita dapat menjalankan segala pekerjaan kita sebagai pekerja-pekerja yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kemuliaan hanya untuk nama Tuhan.